Jangan tinggal dalam kepahitan masa lalu. Dalam perjalanan kekristenan saya tuh diajar Tuhan di awal-awal tuh justru untuk tidak menghakimi dan mengampuni orang yang bersalah. Satu kali saya simpan kepahitan kepada pemimpin saya. Saya keluar dari situ dan Roh Kudus bicara dengan begitu jelas buat saya. Tuhan bilang begini, "If I can deal with you, I can deal with them." Kalau aku bisa berperkara dengan engkau, aku bisa berperkara dengan mereka. Artinya gini, udah bukan urusan kita deh. Bukan bagian kita untuk menghakimi mereka. Orang yang jahat sama kita, orang yang bikin salah, itu urusan mereka sama Tuhan. Mereka gak akan jadi musuh saya. Saya belajar. Roh Kudus ajar saya waktu saya disakiti sama orang. Sampai lukanya tuh saking dalamnya. Bangun tidur aja ingat. Saya itu tuh berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya gak mau hidup dalam kepahitan. Tuhan tolong saya. Dan tiba-tiba Roh Kudus tuh bisa ngingetin saya doa Tuhan Yesus di kayu salib. Lukas 23 ayat 34a, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat itu saya langsung doakan, saya sebut nama orangnya, "Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya doain terus, seperti toilet di flush. Saat itu hati saya langsung lega. Saya langsung kayak lupa gitu mereka kenapa ya. Saya sampai kayak coba-coba apa ya yang dia ngomong ya, sampai gak bisa ingat, sampai lupa. Kuasa firman itu luar biasa. Saya bilang, Tuhan tolong saya gak mau kehidup dalam kepahitan. Dan Tuhan kasih kemampuan. Kita harus belajar ngampunin. Kita kalau gak bisa ngampunin kesalahan orang, Bapa di sorga juga gak akan ngampunin kita kan. Matius 6 ayat 14 katakan gitu. Jangan tinggal dalam kepahitan di masa lalu. Karena kalau kita pahit, kita akan tetap tinggal di situ. Saya ketemu dengan teman-teman satu gereja, pelayanan sama-sama, yang sama-sama dilukai oleh gembala. Saya pisah sama mereka tuh kurang lebih 10 tahun. Ketika ketemu lagi sama mereka, saya kaget. Mereka masih simpan luka. Ngomongannya masih sama. Ngomongin gembala yang dulu. Dan mereka masih sakit hati sampai begitu parahnya. Sampai pahit banget. Saya kasihan banget sama mereka. Saya doa buat mereka. Kita harus move on. Luka lama yang kita simpan dalam hati kita membuat kita tidak bisa maju ke masa depan. Jangan saling menghakimi. Yakini bahwa masing-masing orang itu bertanggung jawab sama Tuhan. Dengan demikian kita gak ada beban. Kok saya sih gini ya, saya bantu anak-anak pedalaman, saya gaji koordinator dan guru-guru di seluruh Indonesia lewat Tangan Pengharapan. Ada yang tanya sama saya gini, kalau dia gak jujur gimana? Saya cuma bilang gini, tanggung jawab dia sama Tuhan. Kita sebagai yayasan harus punya sistem yang jelas. No cash policy, no report, no support. Ada kontrol juga yang konsisten setiap bulan. Ada laporan yang harus dikirim. Ada kontrol di lapangan, dan lain sebagainya. Ada cross check, dan lain-lain. Dari situ kita bisa ketemu siapa yang salah dan yang benar. Tapi saya percaya gini, ketika orang bikin salah sama kita gak usah menghakimi mereka. Kan masing-masing kita tuh tanggung jawabnya sama Tuhan.